atas semuanya, kita akan kepada dalil mereka yang kedua. Kalau tidak paham silakan tuan-tuan tanya ya. Kalau tidak paham jangan didiam-diamkan. Kira-kira macik-macik nampak ya, saya tulis. Nampak macik-macik? Alhamdulillah. Yang kedua, dalil yang selalu mereka sering gunakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis yang selalu mereka gunakan. Mari kita lihat penggalan yang kedua, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap dolalah masuk neraka. Makna setiap dolalah masuk neraka, apa saja di dunia ini yang sesat masuk neraka. Setujukah tuan atau tidak? Tuan-tuan setujukah tidak? Tuan-tuan setujukah tidak ini setiap yang sesat masuk neraka? Tunjuk tangan dulu siapa yang setuju. Nanti kita lihat di sini benarkah tidak qadhiyah ini. Berarti kalau sekiranya dia hanya mengatakan setiap sesat masuk neraka, tidak ada yang gugur dan tidak ada yang dikecualikan. Apa benar tidak ada dikecualikan? Setiap sesat semuanya masuk neraka. Macam-macam setuju ke tak? Kalau diam berarti setuju itu. Tak. Apa pasal tak setuju? Saya nak kata dulu ya, saya tanya tuan-tuan. Kita bermunaqasyah. Ada orang gila. Tahu orang gila? Orang gila ini maknanya orang tak punya otak, tak punya akal. Orang gila ni datang dia ke patung berhala, kemudian dia sujud di sana, sujud. Saya mau tanya, ini perbuatan dolalah atau tidak? Dolalah ke tidak? Dolalah, sesat. Mana ada kata orang enggak sesat dia sembah berhala? Tapi saya mau tanya, dia sembah berhala, dia ini masuk neraka ke tak? Tak masuk. Tapi katanya setiap dolalah masuk neraka. Apa pasal dia tak masuk neraka? Tuan, berarti ada kecualinya. Ada kecuali ke tak? Berarti kullu ini bukan maksudnya tujuannya semuanya, for all, tak. Ada anak kecil. Anak kecil ni belum balik. Dia sembah patung, dia sembah salib, dia sembah semuanya. Tiba dia mati. Belum lagi balik, mati dia. Yang dia sembah ni kira-kira perbuatan dolalah ke tidak? Perbuatan dolalah. Kira-kira ni masuk neraka kan atas perbuatan tu atau tidak? Tak masuk neraka. Kerana dia belum balik. Kalau begitu, kullu ini bukan untuk umum. Ada yang dikecualikannya. Ada yang dikecualikan. Mari kita lihat pula kepada kullu bid'atin. Kullu bid'atin tuan-tuan tidak pernah dikatakan untuk umum. Kenapa tidak pernah dikatakan untuk umum? Karena setiap kullu apabila disandarkan dengan kalimat muannasah itu tidak pernah digunakan untuk umum, bahkan untuk yang dikhususkan. Tidak pernah kalimat perempuan untuk umum. Yang dibuat untuk umum itu untuk kalimat laki-laki saja. Kalau laki-laki untuk umum boleh. Maknanya kalau dia lapasnya kullu bid'ain, lapasnya kullu bid'ain berarti untuk umum itu.
Kalau kalimatnya digunakan kullu bid'in, ini untuk umum, ini mudzakkar. Tapi kalau kullu bid'atin, ini muannasah. Dan muannasah tidak boleh untuk umum. Itu undang-undang nahwu. Muannasah tidak boleh untuk umum. Dalilnya mana? Kan perlu dalil itu ya. Mereka minta dalil kan? Kita bicara dengan dalil. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ya'khudhu kulla safinah, mengambil semuanya kapal. Apakah perlu ini untuk umum atau maksus, umum yang dimaksudkan? Ini adalah umum yang dimaksudkan. Karena manapun kitab tafsir yang kita lihat, dia akan mengatakan ya'khudhu kullu safinatin shalihatin. Bahwa kalau sudah kalimat itu punya muanna, punya na'at, punya sifat, itu menunjukkan bukan umum. Setiap kalimat yang punya sifat itu bukan umum, karena telah dikhususkan menurut sifat yang disebutkan. Ayo kumpul orang-orang pekerja yang soleh, itu nggak umum itu umum yang dikhususkan. Yang datang kumpul itu orang yang soleh saja, yang tak soleh tak boleh datang. Paham tidak? Ketika ini disifatkan mereka dengan safinatin shalihatin, maka dia itu adalah umum maksus, umum yang dikhususkan. Bagaimana maksud umum yang dikhususkan? Ceritanya adalah kapal Nabi itu dirusakkan oleh Nabi Khadir. Kapal itu dirusakkan oleh siapa? Nabi Khadir. Nabi Khadir merusakkan kapal itu punya tujuan sebagaimana dia bunuh anak-anak. Di akhirnya dia katakan tujuannya itu adalah agar kapal itu tidak diambil oleh raja. Jika kapal itu rusak, maka pengusaha itu menjadikan sebab raja tidak mau mengambil kapal itu. Yang jadi permasalahan, setelah kapal itu rusak, maka dalam Al-Quran dikatakan ya'khudhu kulla safinatin, maka raja itu mengambil semua kapal. Kapal yang bagaimana diambilnya? Kapal yang baik-baik. Sebab itulah Nabi Khadir merusakkan kapal. Pahamlah kita, kullu yang di sini adalah amun maksus, umum yang dikhususkan. Kenapa dia umum tapi tak dikhususkan? Mana pengkhususannya? Yaitu kullu bid'atin dhalalatin. Mana-mana bid'ah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah itu adalah bid'ah dhalalah. Jadi kebiasaannya dua hadis ini mereka akan buat. Dalil yang dua hadis ini mereka akan buat. Seterusnya mereka akan mengatakan dalil mereka akan menggunakan dalil al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami telah sempurnakan agama. Kalau menambah bid'ah lagi berarti tokoh tambah. Dan menyatakan Nabi itu tidak menyampaikan hukum dari Allah yang sebenarnya. Tidak. Itu dalil mereka. Jika Anda membuat mulai Nabi, berarti Anda telah mentokoh tambah. Berarti kamu telah mentuduh Nabi tidak menyampaikan hukum ahkam dengan sebenarnya. Padahal Allah telah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mari kita lihat
sebab turun hadis ayat ini, asbabun nuzulnya, bila turunnya. Ini ayat turunnya ketika waktu Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ayat ini menyatakan hukum Allah sudah sempurna katanya. Yang mau saya tanyakan, hukum Allah sudah sempurnakah? Ayat Allah telah sempurnakah? Al-Quran sudah sempurnakah? Atau agama sudah sempurna? Agama tidak akan sempurna kalau masih ada lagi ayat yang turun. Hukum Allah tidak akan sempurna kalau masih ada lagi ayat yang turun. Dan ternyata dari mulai Hajjatul Wada sampai kewafatan Nabi masih ada ayat yang turun, menunjukkan hukum Allah belum sempurna. Betul enggak? Kalau masih ada ayat yang turun, berarti kan hukum Allah belum lagi sempurna itu. Kalau sudah sempurna nggak akan turun lagi. Begitu dia. Tapi setelah al-yauma akmaltu lakum, itu datang lagi ayat yang lain. Berarti cerita ini Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbohong. Berarti yang dimaksud sempurna ini apa? Apa yang disempurnakan Allah? Apakah agama, apakah hukum? Saya katakan tadi kesempurnaan agama itu apabila hukum sudah sempurna. Dan hukum sempurna bila ayat-ayat semuanya sempurna. Paham tuan-tuan? Berarti di sini bukan maksudnya agama yang telah disempurnakan. Walaupun bentuk kalimatnya agama, tapi tujuan agama di sini apa yang disempurnakan? Karena masih lagi ada ayat, contohnya ayat kalalah. Itu datangnya setelah ayat ini. Dan kalalah itu hukum. Masa dikatakan agama itu sempurna, padahal hukumnya belum sempurna. Buktinya masih adalah masalah hukum kalalah. Coba lihat dalam seluruh tafsir, ayat kalalah itu datang setelah ayat ini. Jangan anggap ini ayat terakhir ya. Dulu waktu saya kecil, waktu sekolah rendah, saya pikir inilah ayat terakhir. Tapi setelah saya belajar jauh sampai ke Mesir, saya paham ini ayat bukan terakhir. Berarti di sana masih ada lagi kekurangan. Apa yang dimaksudkan Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum itu? Yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala ad-dinakum itu adalah kawaid umum. Yang dimaksud dinakum ini adalah kawaid ammah. Dengan kawaid umum yang ada dalam Al-Quran, maka Islam dapat berkembang, bertahan sampai hari kiamat. Waktu kita kata berapa banyak ayat Al-Quran? Tak banyak ayat Al-Quran kan? Tapi kenapa hukum itu boleh berterusan, boleh digunakan ayat Al-Quran itu? Karena dalam Al-Quran ada kawaid umum. Yang disempurnakan Allah adalah kawaid umumnya. Bila tidak ada Al-Quran secara jelas, dalam kawaid umum ada. Makanya kita mampu untuk menjawab apa hukumnya aborsi, apa hukumnya bayi tabung, benda-benda yang baru-baru ini, semua kita dapat menjawabnya dari Al-Quran karena adanya kawaid umum. Berarti apa yang mereka kejar-kejarkan dengan kesempurnaan kata mereka tidak betul. Karena yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dengan dinakum itu adalah kawaid umumnya yang terdapat dalam Al-Quran, yang digunakan dalam Al-Quran. Allah tak katakan wala tasrabu sajarah, jangan kau minum, jangan kau rokok, jangan kau hisap rokok, tidak ada. Wala tasrabu whisky baru brandy, tidak ada. Allah kata jangan kau minum whisky dan brandy, tidak ada. Jangan kau minum
Jangan kau campakkan dirimu kepada kebinasaan. Makanya setiap yang kamu campakkan kepada kebinasaan, setiap perkara yang punya binasa itu haram. Kawaid umum namanya. Jadi yang disempurnakan Allah kawaid umum, bukan masalah apa. Jadi kalau sekiranya ada perkara-perkara yang dilaksanakan tapi dia masih di bawah kawaid umum, itu bukan bid'ah. Dan maulid Nabi SAW itu tidak menyalahi kawaid umum. Mana kawaid umumnya? Cinta kepada Nabi SAW. Dan itu bukan bid'ah. Apa tuan? Islam itu dapat berkembang dan dapat bertahan sampai 15 abad sampai sekarang ini disebabkan oleh kawaid umum. Dan ini yang disempurnakan oleh Allah. Tak banyak-banyak. Dengan begitu batallah perkataan mereka yang mengatakan Allah dah sempurnakan. Apa yang disempurnakan Allah? Kalau mereka tahu kawaid umumnya inilah yang mengambilkan hukum segalanya. Apa saja yang terjadi pada zaman sekarang ini dikembalikan kepada kawaid umum. Punya mudatkah? Punya maslahahkah? Segala makanan di dunia ini dikembalikan kepada kawaid umum. Makanan itu punya maslahkah atau mudatkah? Kalau ada mudatnya maka haram dia. Itulah semuanya tuan-tuan sekalian. Setelah ini hadis, ini ayat yang mereka gunakan, mereka akan gunakan kawaid tuan-tuan. Apa kaidahnya? Ini kaidahnya dan kita akan batalkan kaidahnya. Insyaallah. Al-aslu bil ibadati at-tauhid. Asal pada ibadah tauhid. Saya tadi sudah merot kalimat asal pada ibadah. Kenapa mesti ibadah? Bid'ah itu dalam segala hal ada. Bid'ah pada akidah. Bid'ah pada akidah ada tuan-tuan. Apa itu? Bid'ah pada akidah seperti Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah. Itu bid'ah dalam akidah. Jangan hanya dikatakan bid'ah itu pada ibadah. Saya tidak katakan bid'ah pada muamalah. Di antara bid'ah pada muamalah jual beli MLM haram. Jual beli MLM itu bid'ah muamalah. Jadi bid'ah itu bukan hanya pada ibadah, bid'ah ada pada akidah, pada muamalah, pada munafiyah, pada segalanya. Nah, sekarang saya mau merot daripada kalimat al-asl. Dasarnya pada ibadah, dasar adalah haram. Tuan-tuan, apakah ini kaidah dikenal oleh para sahabat? Karena sahabatlah yang paling alim dan wara, paling faqih. Mana faqihan Imam Syafi'i dengan sahabat? Sahabatlah. Mana faqihan kita dengan sahabat? Sahabatlah. Pertanyaannya sekarang, apakah sahabat memahami ini? Mari kita melihat pada hadis-hadis yang terjadi yang menunjukkan sahabat tidak memahami ini apa kaidah dan tidak menggunakan ini kaidah. Pertama, hadis yang sahih, Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang membuat saya mendengarkan suara terompah sepatumu, kasutmu dalam surga? Bilal menjawab, saya tak buat apa-apa kecuali saya solat 2 rakaat setelah wudu. Jadi solat 2 rakaat setelah wudu diamalkan oleh Bilal, tidak minta izin kepada Rasulullah dan tidak diambil daripada Quran dan Sunnah. Dia buat saja menurut ijtihad dia. Perbuatan Bilal ini menunjukkan dia tak gunakan al-aslu fil ibadati tahrim. Yang kedua, adanya seorang sahabat
yang disuruh untuk memimpin pasukan, yang apabila mereka solat, dia solat selalu baca qul huwallahu ahad. Tak ada lagi yang lain, macam tak hafal dia Quran yang lain kecuali qul huwallahu ahad. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Setiap dia solat itulah yang dibacanya. Maka mengadulah sahabat-sahabat yang lain kepada Rasulullah. Rasulullah panggil dia, Rasulullah tanya dia apa pasal dia buat. Kemudian Rasulullah puji dia dan tidak katakan dia ahli bid'ah, dan tidak katakan itu bid'ah. Kalau macam kita kata, wah kau dah buat bid'ah kau. Tapi ini tidak menjadi bid'ah walaupun dia buat sendiri secara ijtihad. Buktikan sahabat ini tidak mengetahui ini kaidah. Ada lagi hadis yang menceritakan sahabat ketika dia kejar solat, akhirnya dia dapat rukuk. Ketika dia dapat rukuk Nabi, maka ketika waktu i'tidal dia baca doa yang tak pernah dibaca Nabi. Doa i'tidal yang tak pernah dibaca Nabi. Kemudian Nabi tanya kepada dia, siapa yang bercakap tadi yang seperti ini? Dia takut. Kemudian dia jawab, saya ya Rasulullah. Dia pikir Rasulullah akan katalah, apa hang buat macam tu? Saya kira kalau Wahabi dengar tu dia kata, anta buat bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, anta ahli neraka. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti mereka. Dia kata, saya lihat tadi malaikat berebut-rebut mau menulis pahala yang kamu baca tadi itu. Bacaan tu tak diajar Nabi, tak ada dalam Quran. Berarti sahabat tu tak tahu dia ini asal kaidah. Masih banyak lagi yang seperti ini dalam hadis sahih. Pembuatan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, pembuatan imam dalam sholat tarawih satu orang, masih banyak lagi. Cuma saya tutupkan ini dengan satu cerita supaya tahu kita salafun saleh tidak memahami ini kaidah al-aslu fil ibadati tahrim. Kenal dengan Imam Bukhari? Kenal ke tak? Kenal ke tak? Sombong-sombong yang tuan-tuan ni nah. Kenal? Kenal. Imam Bukhari itu menulis hadis dalam Sahih Bukhari. Setiap satu hadis dia tulis, dia solat 2 rakaat. Dia solat 2 rakaat. Pertanyaannya tuan, adakah dalam Al-Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu man kataba hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi rakaatain? Enggak ada. Atau dalam hadis Nabi, man kataba hadithi fasalli rakaataini, siapa yang menuliskan hadisku maka dia solatlah 2 rakaat. Tidak ada. Maka 2 rakaat yang disolatkan oleh Imam Bukhari, imam sunnah, imamnya ahli sunnah, itu adalah merupakan ijtihad dia. Dan cerita ini diceritakan oleh Imam Al-Hafidh Az-Zahabi dalam Syiarul I'lam Nubala, Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Pahamlah kita, kaidah ini tak boleh digunakan kerana kaidah ini bercanggah dengan apa yang telah dibuat oleh para ulama-ulama dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira tuan-tuan ada lagi enggak dalilnya Wahabi yang mengatakan? Oh, ada satu lagi, ingat saya. Nanti kalau ada yang lain lagi yang tuan tak tahu menjawabnya, tanya sama saya. Ya, karena perkara kadang-kadang ingat, kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Timbul tenggelam. Tapi satu dalil yang selalu juga menggunakan apa? Andaikan itu baik, niscaya para sahabat dan Nabi akan mendahuluinya, akan memperbuatnya lebih dahulu pada kita. Kalaulah maulid Nabi itu baik, niscaya Nabi dan para sahabat akan mendahuluinya daripada kita. Saya katakan sama mereka untuk menjawabnya itu cuman dalil bodoh itu. Dalil orang bodoh, asalkan baik. Saya kata banyak benda-benda baik di zaman Nabi dan zaman Rasul tak buat. Betul ke tak?
Bukan kerana Nabi tak pandai, bukan kerana Nabi tak apa, kerana mungkin tidak ada sempat, tidak ada kesempatan. Masih banyak kemungkinan-kemungkinannya. Banyak benda baik. Kenapa Al-Quran tidak dijadikan mushaf pada zaman Nabi? Itu kan baik buatkan mushaf supaya mudah orang. Karena pada masa itu belum lagi, ya, dan tidak dibuat Nabi berarti bukan kita buat tu bid'ah. Buat madrasah, buat universiti bagus ke tak? Universiti bagus ke tak? Bagus. Kenapa Nabi tak buat? Buat madrasah, kenapa Nabi tak buat? Buat halaqah, hifdzul Quran, semuanya baik, tapi tak Nabi buat. Bukan berarti itu bid'ah. Dan yang perlu sekali saya buat, bukan setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran kita ni kalau nak kata sesuai dengan ta'rif definisi yang mereka buat, Al-Quran kita ni semuanya bid'ah. Sadarkah tak tuan? Semua dalam Al-Quran kita tu bid'ah. Pertama, baris yang ada pada Al-Quran itu tidak ada zaman sahabat dan zaman tabi'in. Itu zaman tabi'in yang membuatnya itu. Zaman sahabat tidak ada, zaman Nabi tak ada. Jadi kalau kita kembalikan lagi, semua yang andaikan itu baik, niscaya mereka akan mendahulunya. Tidak ada sahabat yang membariskan Quran. Maka Al-Quran dibaris pada zaman tabi'in. Kenapa dibaris? Kerana Islam itu sudah berkembang sampai ke negeri-negeri yang tidak Arab. Maka memerlukan Arab itu, bahasa Al-Quran itu perlu dibarisi supaya jangan salah barisnya. Nanti PE dari fa'il, fa'il dari maf'ul bih, maf'ul bihnya jadi gara-gara salah baris. Makanya dibarisi oleh para tabi'in. Jadi awal pertama kali dibariskan Quran itu pada tabi'in. Demikian juga titik-titik tuan. Titik-titik ini tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat. Titik ini semuanya bid'ah tuan. Titik ini dibuat oleh tabi'in. Tak titik 2, titik 1. Faham ke tuan tak? Bukti titik ini tak ada. Saya didatangi oleh seorang jemaah saya. Dia kata, saya dapati ada Quran yang Quran ini dibuat-buat dan Quran bid'ah. Quran yang macam-macam, sesat. Saya kata, dari mana antum tahu sesat? Orang sekarang ni belum tahu apa-apa langsung katakan sesat. Tengok dulu, hang paham ke tak? Tak paham langsung kata sesat. Saya kata apa? Bawa sini Qurannya. Maka dia bawa Quran itu. Al-Quran itu adalah cetakan Saudi Arabia. Jangan ragu, Quran cetakan Saudi Arabia. Kalau cetakan Saudi Arabia berarti yang menelitinya banyak daripada orang-orang hafal Quran dan qurra. Maka saya baca. Saya suruh dia baca. Dia baca apa? Wasyamsi wa duhayaha. Wasyamsi wa duhayaha. Itu dia baca. Tengok ni sesat katanya. Quran sesat. Mari kita lihat. Dia terkuat dengan puak-puak Wahabi kata Quran kau pun bid'ah sesat, bid'ah dolalah. Begitu saja tuan, ada titiknya di sini. Maka dia baca wasyamsi wa duhayaha. Sementara dalam Quran kita begini. Tak ada titik.
titik ini bacanya ya. Wasyamsi wa duhayaha. Dia kata, saya kata, Pak Cik, jangan cepat katakan ini sesat. Baca dulu awal-awal pangkal Quran. Dalam pangkal Quran itu dia kata ini adalah Rosam Usmani atas qiraat Waros. Yang dibaca di sini Waros. Yang di sini Hafs an Asim. Lainlah pula caranya tuan. Jadi kalau ini atas Waros, bacaannya bukan wadhuhayaha, wasyamsi wadhuhaha, wadhuhaha, wadhuha. Gimana? Wadhuha wal laili idza saja. Mesti belajar, jangan baca-baca aja. Kalau baca dibacanya semuanya. Wadhuha wal laili idza saja. Ma wadda rabbuka wa ma qala. Ini belajar di Quran. Ini qiraat Waras yang tadi kita baca wadhuha wasyamsi wadhuhaha. Ini adalah Hafs an Asim. Jadi lain cara titiknya tuan. Jangan kira sama. Saya mau tanya, huruf fa titiknya itu apa? Memang pelajarannya anak-anak ya, maaf ya. Tapi saya ingin tahu, huruf fa itu titiknya di mana dan berapa? Ayo tuan-tuan. Titiknya satu di atas. Jadi menurut Rosam Usmani qiraat Hafs, fa ini seperti ini. Betul? Betul tidak? Tapi kalau saya buat fa itu seperti ini, macam mana? Di bawah titiknya. Salah. Tidak menyalahi Rosam Usmani. Karena Rosam Usmani hanya bentuk tanpa baris dan titik. Macam gini tuan-tuan, Rosam Usmani. Jadi Quran itu tuan-tuan pada zaman Abu Bakar dikumpulkan dan ditulis. Setelah itu terjadilah ikhtilaf qiraat, maka dikumpulkan semua yang dibakar. Pada masa Utsman ditulislah 6 mushaf. Sudah 6 mushaf, 1 sama Utsman. Seperti itulah tulisannya. Tulisannya tuan seperti ini. Saya mau tanya dulu tuan, inilah Rosam Usmani, tanpa titik, tanpa baris. Bayangkan, kalau enggak kita hafal nih, ada yang baca pandai? Ada yang pandai bacanya? Ini huruf apa ini? Nggak ada barisnya. Huruf apa itu? Tahu tuan? Kalau nggak kena tuan hafal ini, tuan pandai bacanya ini. Pandai, kenapa tuan?
Tapi kalau tak hafal, bacanya nak mampu. Nah, nih, siapa kata huruf qaf tu titiknya 2 di atas? Siapa kata? Makcik belajar Quran, makcik kata, "Ini apa qaf? Kenapa huruf qaf titik 2 di atas?" Siapa kata? Maka titik 2 itu hanya digunakan oleh Hafs an Asim. Riwayat daripada Hafs an Asim, riwayat daripada Asim. Maka mereka menjadikan qaf apa namanya? Titik 2 di atas, apa namanya ini? Qaf. Kalau saya tak baca qaf bagaimana? Dalam waras, huruf qaf itu begini. Titik 1 di atas tu qaf. Kalau kita bacanya bala, qalu subhana, kata-kata palu. Ini membuktikan sama kita titik ini, baris ini tidak ada zaman Nabi. Boleh kita katakan ini bid'ah. Bagus kata ni. Karena ada titik dan baris, orang Malaysia boleh baca. Betul ke tak? Berarti ini bagus. Tak ada zaman Nabi. Kenapa tak ada zaman Nabi? Maka jangan ditanya, kalau lah baik di saya Nabi buat, sahabat buat, jangan kata ini. Itu perkataan orang bodoh, bin goblok. Sudah. Dan saya tahu orang Malaysia ni paling banyak buat bid'ah. Betul tak? Orang Malaysia paling banyak buat bid'ah. Buktinya Al-Quran yang berbaris berwarna-warna itu dari Malaysia. Ada tak tengok Quran yang kalau idgham warnanya merah, kalau ikhfa warnanya hijau, kalau ini warnanya biru, ada enggak? Ada tak? Ada zaman Nabi? Ada zaman Nabi? Tak, tapi itu baik bagus untuk mengajar orang, maka itu bukan bid'ah dhalalah, tapi itu bid'ah hasanah. Saya kalau sebutkan satu persatu bid'ah yang ada dibuat orang Malaysia, ya Allah ya Rahman, boleh buat kitab. Boleh buat bid'ah moreh. Orang kasih makanan siap sholat tarawih. Tak ada zaman Nabi itu. Tapi bid'ah dhalalah kah hasanah? Bid'ah hasanah, kena memberi orang makan, it'amut ta'am, pahala. Itu dia tuan-tuan sekalian. Jadi terjawab semua syubhah dalil-dalil mereka yang mengatakan semua bid'ah dhalalah. Kita ni tuan-tuan, dalam Al-Quran itu semua bid'ah. Kalau menurut pendapat mereka, menurut definisi mereka. Dalam Quran itu ada ain, ada hizib. Inilah, saya nak tanya dulu, tuan-tuan, Al-Quran itu berapa juzuk? Tuan, Al-Quran berapa juzuk? Makcik, berapa juzuk makcik? Quran? Tak terjawab makcik pun. Entah sombong ke, tak tahu ke? Selalu baca Quran. Berapa juzuk makcik? 30 ke tak? Kalau saya katakan 33 juzuk. Quran itu 33 juzuk. Setujukah tidak tuan-tuan? Setujukah tidak tuan-tuan Quran itu 33 juzuk? Kalau tak setuju, datangkan dalil Qurannya dan datangkan dalil hadisnya yang menunjukkan Quran itu 30 juzuk. Datangkanlah. Mampu pun tak akan dapat. Tuan, Al-Quran itu zaman Nabi tidak dibagi-bagi kepada 30 juzuk. Juzuk itu bagian namanya. Yang membuat juzuk itu 30 itu ulama. Itu bid'ahnya ulama. Dia buat 30 juzuk, tujuannya apa? Al-Quran dibacanya semuanya, tahu dia di mana-mana batasnya pembagiannya, sehingga dibaginya Quran tuan 30 juzuk. Buat apa dia bagi Quran tu 30 juzuk tuan? Dia nak buat setiap satu malam satu juzuk, satu hari satu juzuk, satu hari itu satu juzuk. Kena hari ni satu bulan ada 30, maka dibuatnya 30 juzuk. Maknanya setiap 30 hari, setiap satu bulan dia khatamkan Quran tuan. Nah, kita katakan bid'ah. Semua yang ada pada Quran itu bid'ah. Agama kita bid'ah lah semuanya.
Jadi jangan bodoh kita. Jangan kita definisikan yang dikatakan bid'ah itu adalah yang tidak ada zaman Nabi, tak dibuat Nabi. Itu bodoh. Kerana Al-Quran kita sendiri adalah semuanya bid'ah. Ada ain, ada hizib, ada hamzah, ada lagi hias-hiasannya. Kan ada hias-hiasannya itu. Ada lagi kulitnya. Siapa suruh kita buat kulit? Maka semua yang ada pada Quran sebenarnya bid'ah. Sebab itu kita mesti ambil dalil takrif yang baik, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang menyalahi daripada Al-Quran dan Sunnah dan qawaid ammah. Itulah yang dikatakan dengan bid'ah. Ada lagi tuan-tuan dalil yang mereka nakkan? Datangkan sini. Datangkan sini biar kita jawab. Benarkah setiap bid'ah itu dolalah? Ada lagi? Saya rasa sudahlah ya tuan-tuan ya. Tadi kata kita mau berhenti jam berapa? Jam berapa kita berhenti? 11.30. Ini sudah jam 11.30. Baru satu hadis. Tapi tak apa tuan, kita faham. Kerana ni setiap datang Maulid Nabi selalu bertengkar dengan kullu bid'atin dolalah. Setiap nanti Sya'banan selalu bertengkar dengan kullu bid'atin dolalah. Dan yang perlu saya katakan sama tuan-tuan, hadis dhaif itu walaupun dia dhaif dapat diamalkan, dan siapa saja yang mengamalkan hadis dhaif tidak dianggap mengamalkan bid'ah. Kerana hadis dhaif itu termasuk minhu. Nanti puasa Rajab katanya kau buat bid'ah. Solat qiyamul lail pada Syaban bid'ah, ini tu bid'ah, itu bid'ah, semua bid'ah. Muka dia pun bid'ah. Jadi tuan-tuan faham tak dengan apa yang saya ulaskan ini tadi? Faham ya? Mana-mana hadis yang mereka gunakan, tahu kita macam mana nak nolaknya. Kerana mereka salah faham dengan hadis tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah taala biidznillah kita lebih memahami daripada apa yang kita baca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan tak bosan, kerana ni perkara masuk kepada nahwu, sharaf, usul fikih dan sebagainya. Kerana begitu tuan-tuan, ilmu itu bersangkut paut semuanya. Bersangkut paut. Termasuk tadi yang saya katakan masuk masalah qiraat. Ya. Lain titik-titiknya. Titik ba lain, titik qaf lain, titik qaf lain. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu luas tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan beli Al-Quran Warash, Al-Quran yang lain-lain, menunjukkan Al-Quran yang kita baca ni bukan itu saja cara titik dan barisnya. Ya. Mohon maaf saya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.